Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbul ardi was samawati. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul bariyat. Sallallahu alaihi wa ala sahbihi wal ali was zawjat. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita dimudahkan untuk hadir di majelis ilmu pada malam hari ini, dan biiznillah wa bimasyiatihi azza wa jal kita akan menghayati sebuah hadis yang agung yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan juga yang lainnya dengan sanad yang sahih dari sahabat, bukan dari sahabat ya sebetulnya, dari seorang tabi'in, putra dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Ibnu Dailami atau Abdullah bin Fairuz ad-Dailami, singkat dengan Ibnu Dailami. Ibnu Dailami mengatakan, innahu waqa'a fi nafsi syai'un min hadzal qadar. Ada sesuatu yang masih mengganjal dalam hatiku terkait takdir. Ada sesuatu yang masih mengganjal, semacam syubhat begitu ya, terkait takdir. Fa khasyitu an yufsida alayya dini. Dan aku khawatir kalau ganjalan ini, syubhat ini akan merusakkan agamaku. Fa'ataitu Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu. Aku pun datang bertanya kepada sahabat Nabi Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu. Faqultu Abul Munzir, aku katakan kepadanya, Abul Munzir itu julukannya Ubay. Innahu waqa'a fi nafsi syai'un min hadzal qadar fa khasyitu an yufsida alayya dini. Sesungguhnya ada sedikit ganjalan dalam hatiku tentang takdir, dan aku takut ganjalan ini akan merusak agamaku. Falau haddatsani bi syai'in la'alla Allah yanfa'uni bih. Aku harap engkau menyampaikan sesuatu kepadaku, menjelaskan sesuatu, menyampaikan sebuah hadis. Mudah-mudahan dengan penjelasanmu itu, dengan hadismu itu, aku mendapatkan manfaat dari Allah. Maksudnya ganjalannya menjadi hilang. Maka Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu mengatakan, ya, kalimat pembukanya seperti judul kajian tadi. Lau 'azzaballahu ahla samawatihi wa ahla ardih la'azzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum. Seandainya Allah mengazab semua makhluknya yang ada di langit dan yang ada di bumi, ya semuanya berarti ya, makhluk Allah itu kalau nggak di langit ya di bumi. Berarti seandainya Allah mengadab semua makhluknya, malaikatnya, para nabinya, para syuhadanya, as-salihin, al-awliya, semuanya diadab sama Allah. La'adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum. Maka ketika Allah mengadab mereka, Allah tidak sedang menzalimi mereka. Ketika Allah mengadab mereka, apa jemaah? Allah tidak sedang zalim sama mereka. Dan mereka ini meliputi siapa tadi? Ya semuanya. Para malaikat, para nabi, para rasul, semuanya lah. Ya kalau iblis diadab, orang kafir diadab memang pantas ya.
Tapi seandainya nggak hanya mereka yang diadab, semuanya diadab, Allah nggak zalim sama mereka. Saat mengadab tuh Allah nggak zalim. Walau rahimahum, dan seandainya Allah tidak jadi mengadab mereka, malah dikasih sayangi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dimasukkan jannah, ya, diselamatkan dari neraka, lakanat rahmatuhu khairan lahum min amalihim, maka sungguh rahmat Allah itu bagi mereka lebih bermanfaat, lebih berharga, lebih baik daripada amal soleh mereka itu sendiri sebetulnya. Jadi kalau Allah mengazab mereka, Allah enggak zalim, dan kalau Allah merahmati mereka, itu bukan karena amal ibadah mereka itu sedemikian berharga dan cukup mahal sehingga mereka berhak mendapatkan balasan itu, bukan. Tapi karena balasannya Allah, rahmatnya Allah itu memang lebih berharga, lebih agung, lebih bernilai daripada amal ibadah mereka. Amal ibadah mereka mah tidak seberapa sebetulnya. Dan sekali lagi mereka di sini meliputi siapa jemaah? Semuanya, termasuk para malaikat. Ada loh di antara malaikat itu yang sejak Allah ciptakan sampai hari kiamat kerjaannya sujud, rukuk, bertasbih kepada Allah. Makanya malaikat heran, kenapa pula Allah ciptakan manusia yang suka berbuat kerusakan di muka bumi? Ya, atakhluqu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Buat apa ya Allah Engkau ciptakan di muka bumi orang yang nantinya bakal berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Lah kan kami ini selalu bertasbih dan mentakdiskanmu. Ya, ada malaikat yang kerjanya cuma tasbih. Ya, begitu sangkakala ditiup, mereka angkat kepala mereka dan mereka mengatakan subhanaka ma abadnaka haqqa ibadati. Maha suci Engkau ya Allah, kami belum benar-benar beribadah yang semestinya kepadamu. Kami belum menunaikan hakmu untuk kami ibadahi secara maksimal, belum. Apalagi kita ya, itu malaikat aja bilang begitu loh, apalagi kita ini. Ada lanjut, Ubay kemudian melanjutkan, walau anna laka mithla Uhudin dhahaba tunfiquhu fi sabilillah ma qubila minka hatta tu'mina bil qadar. Andai, berandaian dia lagi ini, andai engkau wahai Ibnu Dailami diberi kekayaan yang setara dengan emas sebesar gunung Uhud dalam riwayat yang lain. Bayangkan orang punya kekayaan berupa emas ukurannya sebesar gunung Uhud. Pernah lihat gunung Uhud? Nah, itu kira-kira Elon Musk gak ada artinya ya. Artinya itu mau 10 Elon Musk juga gak ada artinya. Emas ya, emas sebesar gunung Uhud, berapa itu beratnya ya, batu aja sudah segitu berat apalagi emas. Tunfiquhu fi sabilillah, dan semuanya engkau infakkan fi sabilillah. Amal yang besar nggak ini? Luar biasa nggak? Ma qubila minka hatta tu'mina bil qadar. Nggak akan diterima infakmu itu sampai kau beriman dulu kepada takdir Allah. Fata'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Dan engkau menyadari, mengetahui, meyakini bahwa apapun yang menimpamu, yang mengenaimu, entah kebaikan, rezeki, atau musibah, keburukan, lam yakun liyukhti'ak, memang tidak akan meleset darimu. Kamu harus yakin Allah sudah menakdirkan mengenaimu, ia tidak akan meleset. Wa anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak.
Baliknya, apa yang memang meleset darimu, walaupun kau sudah mengejarnya setengah mati, sudah kau curahkan semua sebab-sebab yang kau curahkan, Allah belum takdirkan itu menjadi rezekimu, ia tidak akan menjadi rezekimu. Walau annaka mutta ala ghairi hadza dakhaltan nar. Dan kalau sampai engkau mati tidak dengan keyakinan ini, kau bakal masuk neraka. Ya. Setelah dijelaskan seperti itu, Ubay bilang begini, wala alaika an tas'ala akhi Abdullah bin Mas'ud. Kalau kamu masih ada ganjalan juga dengan penjelasan ini, enggak apa-apa, tanya aja sama saudaraku Abdullah bin Mas'ud. Ya, salah seorang sahabat tadi yang senior juga, terkenal dengan keilmuannya. Fa'ataitu ibn Mas'ud fasa'altuhu faqala li mithla ma qala Ubay. Aku datang kepada Ibnu Mas'ud, aku tanya dia, dan jawabannya persis seperti jawabannya Ubay. Apa kata Ibnu Mas'ud? Wala 'alaika an tas'ala akhi Hudzaifah. Kamu masih enggak percaya juga, masih mengganjal juga, enggak apa-apa. Silahkan tanya kepada saudaraku yang namanya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Juga salah seorang sahabat senior. Fa'ataitu Hudzaifah bin al-Yaman. Fa'ataitu Hudzaifah bin al-Yaman fasa'altuhu faqala li mithla ma qala. Aku tanya Hudzaifah dan jawaban beliau persis seperti jawaban dua orang sebelumnya. Lagi-lagi Hudzaifah atau orang ini di challenge lagi. I'ti Zaid bin Thabit fas'alhu. Sekarang kau konfirmasi lagi keempat kalinya. Datangi Zaid bin Thabit, sahabat Nabi yang senior juga. Tanya dia. Fa'ataitu Zaid bin Thabit fa akhbarani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law 'adzaballahu ila akhirih. Setelah aku datang kepada Zaid bin Thabit, beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa seandainya Allah mengadab dan seterusnya. Persis sama redaksinya. Ya. Ayyuhal ikhwah, hadis ini memberikan kita sebuah pelajaran penting. Pelajaran yang pertama, bahwa bab akidah ini jangan main-main. Jangan main-main sama bab akidah ini. Orang boleh salah dalam bab fikih dan dia tidak akan celaka sebagaimana kalau dia salah dalam bab akidah. Keraguan, ganjalan terhadap salah satu dari rukun iman itu bisa menjadikan amalan yang sebesar itu tertolak. Infak sebesar gunung Uhud ditolak sama Allah, nggak dikasih balasan apapun gara-gara dia masih ada ganjalan tentang takdir. Karena iman kepada takdir itu salah satu dari rukun iman yang 6. Dan yang namanya iman tidak boleh ada ragu-ragu. Harus yakin. Pasti. Akidah itu ilmu pasti. Akidah itu ilmu pasti, bukan ilmu tidak pasti, bukan. Ilmu pasti akidah itu. Nah, di sini jelas sekali Nabi mengatakan Allah tidak zalim sekalipun semua hambanya diazab. Ada yang jadi masalah nggak menurut antum di sini? Hah? Kalau nggak ada masalah, nggak usah anda jelaskan. Nah, minum aja. Bismillah. Kalau diam berarti nggak ada masalah. Udah, lanjut aja kalau gitu, ya. Nggak ada masalah kan? Terima semua kan, diadab sama Allah. Nggak ada yang protes loh ya. Loh, anak kasih kesempatan. Masalah nggak buat antum? Perlu dijelaskan nggak? Hah? Perlu. Berarti antum masih belum bisa menerima kan? Kenapa ini malaikat kok diadab tapi nggak zalim ketika diadab? Kalau antum bilang masalah, berarti antum paham, antum nyimak dari tadi.
Kalau bilang nggak masalah berarti dia nggak dong. Ya, nggak paham dia apa yang kita bahas nih. Atau dia fine-fine aja, nggak apa-apa dia diadab kalau gitu. Nah, baik. Penjelasan dari masalah ini, ya sebetulnya nggak masalah itu. Nggak masalah. Karena memang manusia ini tidak akan pernah bisa membayar lunas nikmat-nikmat Allah yang telah dia terima. Statusnya dia ini selalu utang. Dan dia tiap kali mau melunasi utangnya, dia mesti nambah lagi utangnya. Utang syukur nikmat. Allah SWT mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Kalau engkau ingin menghitung-hitung ada berapa banyak nih nikmat Allah yang telah kau rasakan, kau nggak akan sanggup. Sekedar mengetahui berapa banyak, nggak mungkin sanggup. Kira-kira nih, mungkinkah dia mensyukuri sesuatu yang dia sendiri tidak tahu persis berapa banyaknya? Mungkin nggak dia bisa syukuri itu? Logika nggak mungkin. Karena untuk bisa membalas semua kebaikan Allah, dia harus tahu apa saja kebaikannya. Betul? Satu itu alasan pertama. Berhubung berapa banyaknya persisnya dia nggak tahu. Saking apa ini? Saking banyaknya nikmat Allah satu sisi, dan saking beraneka ragamnya juga. Kalau nikmatnya cuma satu jenis masih mending, tapi nikmatnya ini macam-macam dan banyak pula. Ya. Untuk mengetahui apa saja dan berapa banyaknya sudah nggak sanggup kita. Alasan yang kedua, kenapa manusia tidak akan pernah bisa membayar utang syukur nikmatnya, adalah karena untuk mensyukuri nikmat Allah, caranya gimana jemaah? Gimana cara orang bersyukur? Beribadah. Orang mau beribadah perlu nikmat baru nggak? Perlu. Paling enggak dia nikmat jangan dicabut dulu nyawanya ya Allah. Kasih saya umur. Nikmat bukan itu? Nikmat. Kasih saya sehat. Nikmat bukan? Kasih saya ilmu tentang tata cara beribadah. Nikmat bukan? Kasih saya kesempatan. Iya, dia masih hidup, sehat, tahu ilmunya, tapi sibuk, nggak sempat. Jadi dia perlu utang lagi baru nih untuk mensyukuri yang sudah kemarin-kemarin, dia perlu utang lagi. Jadi kapan dia bisa bersyukur? Ya tidak akan bisa dia syukuri semua nikmatnya. Ibarat orang utangnya numpuk terus, dia nggak bisa membayar, terus dihukum. Zalim kah? Zalim kah? Ya enggak lah. Kan emang dia pantas. Utangnya banyak, numpuk-numpuk, tidak dibayar sama dia. Dikenai sanksi, ya memang wajar, layak, nggak zalim itu. Nah, tapi tenang aja. Kan Allah bilang seandainya, ya kan? Lau, seandainya. Seandainya itu terjadi nggak sih? Enggak. Tapi seandainya terjadi, maka nggak zalim. Tapi nggak akan begitu. Karena apa? Karena rahmat Allah lebih luas daripada murkanya Allah. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Ya. Rahmatku mendahului kemurkaanku, kata Allah. Namun seandainya lagi manusia itu tidak diazab oleh Allah, dia diberi rahmat Allah, amal yang nggak seberapa itu oleh Allah dinilai cukup untuk menyelamatkan dia dari neraka, dan kemudian dibalas oleh Allah dengan balasan surga. Antum kira surga itu sebandingkah dengan amal ibadah kita? Sama sekali enggak. Mahalan mana surga atau ibadah kita? Ya mahal surga lah. Kita ibadah berapa lama sih di dunia ini? Coba nih, umat Rasulullah itu umurnya rata-rata berapa? 60 sampai 70. Baik, anggap aja deh 65 tengah-tengah ya. 65 tahun itu apakah semuanya buat ibadah?
Andai semuanya buat ibadah, nggak ada satu detik pun yang dia sia-siakan, kalau mau dibalas adil, masuk jannah maksimal 65 tahun. Jangan minta lebih lah. Kan cuma 65 tahun kamu beribadah kepada Allah. Tapi adakah ceritanya orang masuk jannah cuma dibatasi? Nggak ada. Satu. Yang kedua, jadi udah nggak masuk kan dari sini? Dia nggak ibadah selama 65 tahun. Terus ibadahnya berapa lama? 20 tahun, yakin antum 20 tahun? Coba sehari berapa jam yang buat kita pakai ibadah nih? Yang ibadah bener-bener nih, ibadah asli ibadahnya nih. Sholat kita 5 waktu ini kalau digabung-gabung berapa menit kira-kira? 5 waktu loh. Sejam ada? Wah, ada sejam. Udah tambah qobliyah, ba'diyah, jadi berapa coba? Jadi 2 jam? Nggak nyampe 2 jam. Udah tambah wiridnya sekalian nih. 2 jam kira-kira? Enggak juga. Jadi 24 jam itu 2 jam nggak genep kita pakai buat ibadah sholat. Ya kan anak puasa Ustadz. Ya udah, berapa jam dia puasa? Berapa hari dalam sepekan dia puasa? Tetap lebih banyak waktu yang tidak kita pakai untuk ibadah. Buat tidur udah sepertiga dari umur kita loh. Ya, masa remaja udah berapa tahun tuh? 10 tahun lebih nggak jelas tuh kemana. Ya, artinya sedikit banget yang buat kita pakai ibadah ini. Seandainya Allah mau balasnya dengan balasan yang setimpal, ya udah ente masuk jannah 1 jam aja. Kan seharinya di akhirat 1000 tahun. Ya, sehari 24 jam. 1000 bagi 24 dapat berapa tuh? Hampir 45 lah kira-kira ya. 45. Kita nggak ibadah 45 tahun kan? Ya, 1 jam tuh 45 tahun. Kebanyakan 1 jam. Per 4 jam kali ya? Kebanyakan juga, 5 menit mungkin cukup ya. Itu kalau celup aja udah 5 menit udah ya. Masuk neraka habis itu. Itu kalau mau adil emang begitu. Makanya balasan Allah kalau berupa nikmat nggak ada yang adil. Luar biasa. Ya. Jadi Allah baiknya luar biasa sama kita kalau Allah masukin kita ke jannah itu. Bukan karena amal kita ini setara, nggak ada harganya amal kita ini buat jannah. Buat bayar utang aja nggak pernah lunas, minta jannah lagi. Ngimpi kali ya. Jadi kalau Allah rahmati kita, itu karena memang Allah baiknya luar biasa sama kita. Apalagi Allah nggak pernah butuh sama ibadah kita semuanya. Di antara sifat Allah yang kita mesti paham nih ya jamaah ya. Kalau ibadah sama Allah itu jangan ngambang. Jangan nggak jelas sifat-sifat yang diibadahi itu bagaimana. Kita mesti paham sifat-sifat Allah. Allah itu punya sifat ghaniyun 'anil 'alamin. Ya. Di surah Al-Imran atau Al-Maidah gitu tentang ayat yang mewajibkan ibadah haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang ingkar, kafir, maka sesungguhnya Allah maha kaya, maha tidak membutuhkan alam semesta ini. Jadi Allah ciptakan semuanya ini bukan karena Allah butuh, enggak. Allah itu maha kaya dengan sendirinya, dengan zatnya itu Allah sudah kaya. Tidak butuh sama apapun, tidak butuh sama arasnya, tidak butuh sama malaikatnya, tidak butuh sama rasulnya, tidak butuh sama manusianya, jinnya, buminya, langitnya. Tidak ada yang diciptakan karena Allah butuh keberadaan mereka, tidak. Allah ciptakan karena hikmah, iya, bukan karena hajah, bukan karena kebutuhan, tapi karena ada hikmah di balik itu. Amal ibadah kita juga nggak menguntungkan Allah sedikit pun loh. Sebagaimana maksiat dan kekufuran kita, bukan kita ya, orang lain, tidak merugikan Allah sedikit pun. Itu katanya Allah dalam hadits qudsi. Ya bani Adam, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum
kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Hai manusia semuanya, kalau kalian ini semuanya nih bukan Sabang sampai Merauke, dari Adam sampai manusia terakhir plus jinnya yang pertama sampai jin terakhir, semuanya memiliki hati yang paling bertakwa. Misal semuanya kayak Rasulullah Muhammad SAW, semua manusia, coba bayangkan, semua jin kayak gitu bertakwanya, kayak gitu imannya, kayak gitu ibadahnya, itu tidak menambah kekuasaanku sedikit pun. Kalau dibalik, semuanya memiliki hati yang paling jahat, paling kafir, paling bejat, kayak Netanyahu semuanya. Kalau ada yang lebih bejat lagi, ya contohkan siapapun lah ya, kayak Fir'aun, kayak iblis, semuanya kayak gitu, itu juga tidak mengurangi kekayaanku, tidak menurunkan kerajaanku sedikit pun. Itu maha nggak butuhnya Allah tuh di situ. Artinya Allah nggak pernah butuh sama amal ibadah kita, tapi kalau membalas bukan 1:1, 1:10 minimal. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Bagaimana dikatakan amal kita sebanding dengan pahala? Nggak sebanding. Pahalanya jauh lebih mahal, jauh lebih baik, jauh lebih berkualitas. Ya. Lalu beliau mengatakan walau anna laka mithla uhudin dhahaban tunfiquhu fi sabilillah. Ini juga pernah dijelaskan oleh sahabat yang lain, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dalam hadis pertama dalam Sahih Muslim. Juga ketika menjelaskan tentang pentingnya iman kepada takdir. Ibnu Umar diceritai oleh dua orang tabi'in, yang satu namanya Yahya bin Ya'mar, satu lagi namanya Humaid bin Abdurrahman al-Himyari. Pas mereka berdua ini berangkat haji atau berangkat umroh, mereka berpapasan dengan Ibnu Umar pas masuk masjid. Langsung diapit, ditanya, Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara qibalana qaumun yaqra'una al-Qur'an wa yataqaffaruna al-ilm wa dzakara min sya'nihim wa yaquluna an la qadar wa anna al-amra unfun. Wahai Abu Abdurrahman, kunyahnya Ibnu Umar, sungguhnya di daerah kami di kota Basrah di Irak sana ada orang yang dipimpin, ada kelompok yang dipimpin oleh orang bernama Ma'bad al-Juhani. Ini pencetus Qadariyah, pencetus madhab yang menolak takdir. Antum kira mereka ini orang preman gitu, tampangnya tampang preman, ya kerjaannya mabuk di pinggir jalan? La. Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman menceritakan mereka ini yaqra'una al-Qur'an, rajin dia baca Quran, hafal dia Al-Quran, wa yataqaffaruna al-ilm, dan dia suka menggali ilmu secara mendalam, wa dzakara min sya'nihim, disebut-sebut sepak terjang mereka yang luar biasa dalam hal ibadah. Bukan orang-orang yang penampilannya sempoyongan, tatoan, ya, kupingnya ada anting-antingnya satu, bukan. Tapi ini bahayanya penyimpangan dalam bab akidah itu kayak gini nih. Ya. Mereka ini mengatakan apa? La qadar. Takdir itu enggak ada, kata mereka. Wa annal amra unufun ay musta'nafun jadid. Dan segala sesuatu itu memang baru aja terjadi, baru direncanakan, bukan sesuatu yang sudah ditakdirkan sebelumnya. Allah baru tahu setelah sesuatu terjadi. Itu kesimpulan dari analisanya orang-orang Qadariyah yang rajin baca Quran, yang suka membahas masalah ilmiah secara mendalam. Cuman akidahnya berantakan. Apa kata Ibnu Umar? Fa idza laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'un minhum wa hum bura'u minni. Kalau engkau ketemu mereka, sampaikan dia, aku lepas diri dari mereka, musuhan sama mereka,
dan mereka juga berlepas diri, enggak ada sangkut pautnya dengan aku, musuhan sama aku. Walladzi yahlifu bihi Abdullah bin Umar, dan demi zat yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, lau anna lahu mithla Uhudin dhahaban yunfiquhu fi sabilillah ma qabilahu Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Seandainya mereka punya emas sebesar Uhud, mereka infakkan fi sabilillah, Allah enggak akan terima sampai mereka percaya dulu sama takdir. Baru kemudian beliau meriwayatkan hadis yang beliau dengar dari bapaknya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu hadisnya Jibril yang sangat terkenal itu. Ya. Bahwasanya ada seseorang yang datang, penampilannya necis, rambutnya hitam legam, pakaiannya putih bersih. Terkenal kan hadisnya? Dan apa yang dia tanyakan? Akhbirni anil Islam, anil iman. Ketika bicara tentang iman, apa kata Rasulullah? Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Nah. Baik. Kemudian beliau menjelaskan wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Engkau harus yakin bahwa semua yang sudah kau dapatkan itu memang sudah ditakdirkan akan kau dapatkan. Tidak akan meleset ke orang lain. Nggak boleh ada kata-kata dia nyerobot rezeki saya. Berarti bukan rezekimu. Kalau rezekimu nggak bisa diserobot sama siapapun. Orang mau bersatu padu seluruh dunia nggak bisa menghalang-halangi apa yang Allah sudah takdirkan. Itu bahasa orang yang nggak ngerti takdir itu ya, mungkin dia terpleset ya, tapi nggak boleh ada kata-kata kayak gitu. Dia mengambil pelanggan saya, dia ya nggak boleh kayak gitu. Ya sudah, rezekimu adalah yang sampai kepada itu rezekimu, yang belum sampai hari ini belum jadi rezekimu. Kapan? Allahu a'lam. Kamu berusaha saja dengan cara-cara yang halal, cara-cara yang benar ya. Jadi mukmin itu kalau percaya sama takdir, hidupnya enak, nggak stres dia. Yang stres itu yang nggak percaya takdir. Dia terlalu overconfidence, terlalu percaya dengan kemampuan dirinya. Ketika dia merasa sudah maksimal dalam berusaha, terus nggak berhasil, stres dia, gila dia, bunuh diri dia. Ya. Kok ada mukmin bunuh diri? Itu mukmin nggak ngerti takdir namanya itu. Ya, nggak ngaji di Nurul Iman dia, nggak tahu ngaji di mana itu. Karena dia yakin, ya bukan saya yang menentukan, saya hanya disuruh untuk berusaha oleh Allah. Yang menjatah itu Allah Subhanahu Wa Taala, belum jadi jatah saya. Udah tenang aja, hidup selama umur kita masih ada, rezeki masih ada. Cari aja dengan cara yang halal. Ya, tidak akan jadi lebih banyak kok rezeki kita hari ini udah dijatah sama Allah dan jatahnya diturunkan dari langit setiap hari. Ya, dikejar dengan jungkir balik nggak jadi tambah. Kalau emang sudah jatahnya segitu ya segitu. Ya. Ibaratnya orang rezekinya ada di dalam ruang ini. Rezekinya ada dalam ruang ini. Kalau mukmin, kata Umar bin Abdul Aziz, dia akan masuk lewat pintunya, ambil kuncinya, dibuka, dapatkan dia. Ya. Tapi kalau kafir, dia akan lubangi nih tembok. Padahal ada pintu dari sini. Wah, dia akan pukul di tembok itu sampai lubang. Dapatnya sama nggak? Sama aja. Ya. Sama, artinya susah payahnya itu dia meyakini akan menambah, padahal sejatinya tidak menambah. Karena Allah sudah takdirkan segitu ya segitu. Tapi tetap harus ada usaha. Hatta si mukmin kalau dia cuma duduk aja, ya nggak kebuka ini, nggak kebuka. Dia harus berjalan, harus berusaha masuk lewat pintunya yang halal, ya, yang diizinkan oleh Allah. Karena jatahnya tetap segitu, nggak jadi tambah. Dicari dengan cara haram tetap segitu juga. Baik.
Wa anna ma akhta'aka lam yakun liyusiba, dan apa yang memang meleset darimu memang belum ditakdirkan akan mengenaimu. Walau mutta ala ghairi hadza dakhaltan nar. Ini juga menekankan tentang pentingnya menjaga akidah kita sampai kita mati. Jangan sampai berbalik. Karena akidah ini kalau sampai menyimpang, efeknya jauh lebih dahsyat daripada dosa-dosa yang tidak menyangkut rukun iman. Ya. Oleh karena itu ayyuhal ikhwah, nasihat bagi anak pribadi dan juga bagi antum semua, termasuk bagi yang menyimak kajian ini, pelajari akidah itu yang benar. Jangan asal-asalan. Akidah ini nggak boleh ikut-ikutan. Bener loh, nggak boleh ikut-ikutan loh. Kecuali yang diikuti jelas. Kecuali yang diikuti adalah yang memang kita diperintah untuk mengikutinya. Kecuali yang diikuti ini membawakan dalil dari mana dia mengatakan seperti itu, dasarnya apa, baru ikuti dia karena dalilnya, bukan karena dianya. Kecuali kalau si dia itu adalah Rasulullah itu sendiri, lain cerita. Sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah mengatakan ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikuti apa yang diturunkan kepada Allah kepada kalian. Apa yang diturunkan oleh Allah kepada kalian. Jadi kita disuruh mengikuti, bukan mengikuti si fulan, si Anton, si ini, bukan. Ikuti apa yang diturunkan kepada kalian. Yang diturunkan itu cakupannya Al-Quran dan Sunnah. Karena dua-duanya wahyu. Dua-duanya wahyu, diturunkan dua-duanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikuti Allah, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngikuti mereka ini juga bukan dengan pemahaman kita, pemahaman si Anton, pemahaman si Tony, bukan. Pemahamannya juga harus benar. Pemahaman siapa? Pemahaman orang-orang yang Allah sudah nyatakan bahwa Allah meridhoi mereka. Dan mereka pun ridho dengan pahala Allah, dan Allah menyiapkan bagi mereka jannah. Kalau mengikuti pemahaman orang-orang yang sudah dijamin masuk jannah, aman. Ya. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 137, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Kalau mereka itu mau beriman sebagaimana antum beriman, bukan antum yang ada di sini, bukan. Antum yang dimaksud adalah antum yang beriman saat ayat ini turun. Sahabat Nabi, bukan yang lain, ya. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Maka mereka telah dapat hidayah. Kalau mau dapat hidayah, beriman sebagaimana sahabat beriman. Pahami sebagaimana mereka memahami. Yakini sebagaimana mereka meyakini. Udah, jamin sama Allah. Jadi berakidah harus diambil dari sumber yang benar. Kalau ada ganjalan jamaah, jangan tanyanya sembarangan. Tanya pada yang berilmu, yang paling berilmu yang bisa antum temui. Tanya. Jangan ChatGPT. ChatGPT ditanya masalah akidah. Memang ulama tuh ChatGPT. Nggak boleh minta fatwa sama ChatGPT. Fatwa itu diminta harus dari ahli ilmu yang punya rasa takut kepada Allah. ChatGPT emang takut sama Allah? Dia kan robot. Ya. Hakikat ilmu itu adalah sikap takut kepada Allah. Kalau nggak punya rasa takut, bukan orang berilmu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Silahkan jadikan bahan aja, bahan. Tapi antum juga harus tahu dasar ilmunya. Dan tidak boleh bersandar kepada fatwanya ChatGPT, nggak boleh. Tanya kepada yang masih hidup. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mencabut ilmu ketika ulamanya sudah mati. Dan Allah tahu loh, nanti di abad 21 itu akan muncul AI. Ada Syekh ChatGPT, Syekh Gemini, apalagi itu namanya Syekh Google, Syekh Copilot, macam deh. Allah tahu bahwa kitab-kitab mereka itu masih eksis. Allah tahu bahwa video mereka juga masih ada di YouTube. Allah juga tahu kajian mereka masih diputar di channel-channel, di radio-radio. Allah tahu. Tapi Allah tetap mengatakan melalui lisan nabinya, kalau ulama sudah mati, ilmu dicabut.
Artinya belajar ilmu itu nggak bisa dari benda mati, harus ada manusianya yang mengajarkan, yang berilmunya. Karena kalau kita ini baca tulisan saja, mungkin tulisannya benar, kitanya yang salah baca, betul nggak? Mungkin kita bacanya benar, tapi salah paham, betul? Mungkin kita memahami benar, tapi menerapkan dalam konteks yang salah. Maksudnya bukan dalam hal ini, dalam hal lain. Mungkin nggak? Mungkin. Kalau kita cuma mengambil ilmu dari buku bisa nggak ngoreksi kita? Nggak bisa. Kita dengerin Ustadz ceramah di TV, terus kita bingung, bisa ditanya itu TV? Nggak bisa. Kan bisa telepon saja, telepon aja Ustadz, yang angkat nggak dia? Ya, tetap harus belajar dari orang yang masih hidup. Karena fatwa itu beda, orangnya yang tanya bisa beda fatwanya. Dilihat dulu kronologinya, kondisi dia yang bertanya bagaimana. ChatGPT nggak bisa memahami itu, AI nggak bisa. Ya, baik, ini sekedar mukaddimah ya tentang pentingnya kita belajar akidah dari sumber yang benar, dan jangan main-main dengan masalah akidah ini. Pastikan antum berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, karena itu akan fatal kalau sampai menyimpang ya. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Nah, ada dulu. Kalau ada pertanyaan nanti selepas. Sallallahu alaihi. Baik, ada pertanyaan jemaah? Berarti jelas semua ya. Nah. Dalam takdir, dalam bab takdir dikatakan ada takdir yang bisa dirubah, tapi ada yang sudah tetap. Mohon dijelaskan ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surah Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 39. Qala Allah taala yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Allah akan menghapus apa yang Allah ingin hapus, dan Allah akan biarkan tercatat apa yang ingin Allah biarkan tercatat dari ketetapan-ketetapan yang ada di catatan malaikat. Dan di sisi Allah itu ada kitab induknya. Adapun yang di kitab induk di Lauhul Mahfud paten semuanya, gak ada perubahan. Yang ada perubahan itu pada salinannya. Jadi takdir itu disalin oleh malaikat ya. Ada yang sifatnya individual, perorangan, sejak dia ruhnya ditiupkan, ditulis secara global. Wa yu'maru bikatbi arba'. Malaikat ini diperintahkan setelah meniupkan ruh itu, diperintahkan untuk mencatat 4 hal tentang orang ini. Bikatbi rizqihi, rezekinya, wa amalihi, amalnya secara umum nih ya, wa ajalihi, umurnya, wa syaqiyyun am sa'id, dan apakah dia ini celaka ataukah bahagia. Ya, tapi detail-detailnya nggak dijelaskan di situ. Detailnya ada pada catatan harian. Nah, catatan harian ini bisa berubah. Allah ingin rubah, Allah akan rubah. Tapi semua perubahan itu dan hasil akhirnya sudah paten di Lauhul Mahfuz. Ya, makanya takdir ada yang bisa dirubah, ada yang nggak bisa. Kalau dia memang sudah patennya begitu, nggak bisa dirubah. Kalau itu adalah takdir yang di catatan malaikat, itu masih bisa dirubah. Itu penjelasannya. Nah. Antum tahu takdirnya apa?
Nah, iya. Ya, orang kadang tuh ketakutan dia. Kalau takdir tuh paten nggak bisa dirubah. Apa ikhtiar kita untuk mencapai takdir tuh? Nah, takdirnya apa tahu nggak? Nggak tahu takdirnya. Itulah rahasianya Allah. Allah nggak kasih tahu kan? Jangan pernah memastikan. Percuma deh, saya jadi orang baik-baik. Takdir saya masuk neraka. Lo kok tahu? Lo kok tahu? Emang Allah ngasih tahu? Fulan bin Fulan, antum bakal masuk neraka. Percuma ngaji di Cilangkap. Emang tahu? Emang ada dalilnya? Nggak ada kan? Nah, makanya kita ini nggak bisa beralasan dengan takdir untuk sesuatu yang nanti kita nggak tahu, belum terjadi, nggak bisa. Kalau yang sudah lewat-lewat, ya sudah ditakdirkan pasti sama Allah. Udah lewat, kita nggak bisa merubah kan. Masa lalu itu ya sudah. Yang kemarin kita misalnya sholat subuhnya telat, bisa kita rubah yang kemarin? Nggak bisa. Tapi untuk yang masa depan kita masih dikasih pilihan sama Allah. Jadi jangan pernah memikirkan saya ini ditakdirkan masuk surga apa neraka ya. Itu kita nggak disuruh mikir ke sana sama Allah. Kita cuma disuruh mengupayakan sebab-sebab yang mengakibatkan kebaikan. Kalau kepengen baik, Allah sudah jelaskan kan, kalau mau masuk jannah, mau selamat dari neraka, berimanlah kamu, bertauhidlah kamu, jauhi syirik, jangan kufur, jangan maksiat. Kalau maksiat segera taubat, laksanakan kewajiban-kewajiban. Kan udah dijelaskan sama Allah, betul nggak? Udah, kerjakan aja, wujudkan aja sebab-sebabnya dan istiqomah di situ. Karena Allah nggak mungkin menakdirkan sesuatu kecuali didahului dengan sebab-sebab yang sesuai. Kan ada hadisnya. Apa hadisnya? Innar rajula la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Fayasbiqu 'alaihi al-kitab fay'amalu bi 'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Iya, itu hadisnya Ibnu Mas'ud fi sahih. Tahu ana? Apalah nah itu hadis. Ya apalah nah itu hadis. Cuman jangan gagal paham. Masalahnya kalau gagal paham itu semua jadi masalah itu. Padahal nggak masalah. Cuman dia salah paham. Makanya belajar sama orang yang berilmu. Kalau cuma dibaca terjemahannya, 90% orang gagal paham loh sama hadis itu. Betul. Nah, terjemahkan ya. Nanti siapa yang paham angkat tangan. Anak tanya dia. Seseorang beramal, benar-benar beramal dengan amalan ahlul jannah. Sehingga ketika jarak dia dengan jannah tinggal 1 hasta. Nih, dari siku sampai ujung jari 1 hasta, 60 cm. Udah deket dia sama jannah. Fayasbiqu alaihil kitab, maka ketetapan Allah mendahuluinya. Maksudnya mendahului itu gimana? Dia sudah ditetapkan dari dulu sebelum diciptakan oleh Allah, sebelum dia beramal sudah ditetapkan sebagai ahlun nar. Itu maksudnya mendahulunya itu. Fayasbiqu alaihil kitab fay'amal bi amali ahlin nar fayadkhuluha, maka kemudian dia mengamalkan amalan ahlun nar dan akhirnya masuk neraka. Siapa yang paham hadis ini? Jelaskan coba. Muskil nggak ini hadis? Kalau nggak muskil nggak jelasin deh. Muskil nggak? Tanya sama ChatGPT coba. Itu hadis nggak muskil. Nggak ada yang salah, nggak ada yang muskilah dalam hadis itu. Bener semua kok. Sinkron semua sama yang lain-lain hadisnya. Sama dalilnya sinkron. Kan Allah bilang apa? Nabi bilang apa? Seseorang itu boleh jadi mengamalkan amalan-amalan ahlul jannah sampai mati? Enggak. Sampai kapan? Sesaat sebelum mati dia berubah. Gara-gara dia berubah, dia amalkan amalan ahlun nar. Ini sebabnya yang mengantarkan dia ke neraka. Dia masuk neraka karena nggak istiqomah. Paham sekarang? Makanya belajar sama ChatGPT. Ya.
itu nggak ada masalah. Semua itu ada sebabnya. Ini orang nggak istiqomah, berbalik dia di akhir hayatnya. Sedangkan kita ini diperintahkan untuk istiqomah sampai mati. Diperintahkan untuk ibadah, bertauhid, beriman sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Bukan wa'bud rabbaka hatta ma yakunu bainaka wa bainal jannah illa dhira'. Ibadahlah kamu sampai jarakmu dengan surga tinggal satu jengkal. Habis itu kamu boleh murtad. Nggak ada perintah itu. Wajib menjaga iman ini, wajib istiqomah sampai mati. Sebaliknya orang yang kedua, sebaliknya yang pertama kan, wa innar rajula la ya'malu bi amali ahlin nar. Ada lagi yang kelihatannya dari dulu dia beramalan dengan amalan ahlun nar, sehingga ketika jarak dia dengan neraka tinggal satu hasta, ketetapan Allah mendahuluinya. Terus langsung masuk neraka dia gara-gara ditakdirkan Allah? Lah, ada sebabnya enggak? Ada, faya'mal bi amali ahlil jannah. Dia kemudian sesaat sebelum matinya taubat, dia kembali ke jalan yang benar dan menutup usianya dengan amalannya ahlul jannah. Ini sebabnya, sehingga Allah masukkan dia ke dalam jannah. Makanya nggak usah mikir takdir saya masuk mana. Antum nggak akan dapatkan jawabannya kecuali setelah antum mati nanti. Masalahnya kalau antum sudah mati, percuma tahu jawabannya, udah telat. Nah, makanya ngaji sama ChatGPT, ya, sama YouTube ngajinya, tambah bingung antum. Ada lagi yang masih bingung? Sudah jelas semua ya? Sudah paham semua? Sudah siap mati semua? Nah, ya siap gak siap lah. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Pak? Nah, pakai mikrofon Pak, biar jelas. Diulangi Pak, diulangi dari awal Pak. Takdir buruk dan baik itu semua. Ya. Ya. Bahwa takdir buruk dari waktu itu sudah kejadian. Kita harus bagaimana? Ya, jadi gini Pak, baik dan buruknya takdir itu kalau dilihat dari sisi kitanya yang terkena takdir ya. Kan yang terkena takdir itu kan kita toh. Yang menakdirkan Allah. Kalau dilihat dari sisi kitanya yang terkena takdir, maka takdir itu ada yang dampaknya terasa baik buat kita, manfaat buat kita, membahagiakan kita, itu kita bilang takdir baik. Ada yang dampaknya terasa tidak menyenangkan, menyakitkan, menyusahkan, menyedihkan, itu yang kita sebut dengan takdir buruk. Baik. Tapi seburuk apapun dampak itu atau efek dari ketetapan Allah itu, tidak mungkin dia 100% buruk. Allah tidak akan menciptakan sesuatu yang tidak ada baiknya, tidak. Karena itu bertentangan dengan hikmah, bertentangan dengan sifat hikmahnya Allah. Sedangkan kalau dilihat dari sisi Allahnya yang menetapkan, maka ketetapan itu baik semua, nggak ada yang jelek. Analoginya gini, ada dokter didatangi oleh pasien penderita diabetes, kakinya sudah lukanya membusuk. Dokter menetapkan, bahasanya dokter menakdirkan atau menetapkan pasien ini harus diamputasi. Antum mau nilai ketetapan ini baik atau buruk? Baik nggak? Baik. Baik. Gini apa gini? Baik buruk? Dari mana dulu?
Dari sisinya dokter baik. Dia akan berbicara berdasarkan ilmu, betul? Dia mengambil tindakan sesuai dengan ilmu yang dia pelajari, dan ilmu itu ilmu yang benar. Dokternya dokter benar, punya ijazah, bukan siluman, bukan palsu ijazahnya, asli pakai shot. Tapi dilihat dari sisi pasien, Pak, maaf ya Pak, Bapak besok kakinya saya copot. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa dok? Udah busuk Pak. Gitu ya dok ya? Iya. Kalau nggak dipotong kakinya, nanti merambat. Bapak bisa kehilangan betis. Astagfirullahaladzim. Tapi kalau disuruh milih dia, mending masih punya kaki atau dipotong kakinya, tetap dia milih tetap punya kaki. Ada keburukan pada keputusan dokter ini dilihat dari dampaknya. Tapi apakah dia 100% jelek? Enggak. Ada manfaatnya? Ada, untuk menyelamatkan kakinya dia yang masih bisa diselamatkan. Nah, takdir Allah juga begitu. Wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi, itu kalau dilihat dari dampak yang ditimbulkan. Adapun dilihat dari yang menakdirkan, semua keputusan Allah nggak ada yang jelek. Bagaimana mungkin sesuatu yang berasal dari zat yang maha tahu, maha adil, maha pengasih, maha penyayang, maha bijaksana, tidak pernah zalim, kok ada yang jelek? Dari sisi sananya nggak ada. Itu nisbi, relatif. Dilihat dari sisi kita, ada yang baik, ada yang buruk. Tapi tetap yang buruk pun tidak buruk 100%, nggak mungkin 100% buruk. Antum mau contohkan apapun itu, jahanam sekalipun, neraka jahanam itu ada baiknya nggak? Oh banyak baiknya jahanam itu. Coba sebutkan baiknya jahanam apa? Nggak tahu baiknya jahanam? Coba nggak ada neraka, adanya surga tok. Orang nggak akan takut berbuat dosa. Betul? Tenang aja, nggak masuk neraka kok. Cuma ada surga, nggak ada neraka. Ya, apa yang akan membuat orang itu takut? Kan hukuman. Preman tuh nggak takut dengan istana, takutnya sama. Kalau masih takut, karena nggak takut juga. Karena udah biasa dia dengan penjara dia, udah hafal dia seluk-beluknya penjara. Daurah juga di penjara, tambah pinter dia kalau dari penjara. Ya, tidak mengerikan bagi dia. Jadi kalau nggak ada neraka, orang nggak akan takut. Jadi ada baiknya neraka diciptakan oleh Allah. Padahal neraka itu diciptakan juga dengan takdirnya Allah. Itu makhluknya Allah. Tetap makhluk Allah yang paling menyeramkan, yang isinya siksa, yang ngeri, panasnya kayak gitu, itu ada baiknya dari sisi yang lain. Ya. Nah, kita nggak boleh menyandarkan kebaikan, keburukan kepada Allah. Ini yang jelek Allah, enggak. Allah menciptakan itu tuh ada baiknya. Dan apa yang menimpa kita, musibah apapun, itu kita harus yakini itu dari takdirnya Allah. Ya, tapi kita juga ikut andil dalam menyebabkannya. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun musibah yang menimpamu, itu akibat perbuatanmu. Tetap di balik itu ada hikmah. Allah ingin jadikan itu sebagai kafarat, Allah ingin angkat derajatmu, Allah ingin menguji imanmu. Itu hikmah-hikmahnya. Tetap gak enak musibah itu. Orang ditinggal mati sama orang dicintai kan gak enak. Orang harus terluka kan gak enak. Orang harus diusir dari kamu gak enak. Tapi ada hikmah banyak di balik itu. Kalau kita sempat meyakini gak mungkin dari takdir Allah, ya istighfar. Segala sesuatu yang terjadi itu terjadi dengan takdir Allah. Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatar wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Banyak lagi dari yang lainnya. Semua yang terjadi itu dari atas takdirnya Allah. Nggak mungkin Allah nggak menakdirkan kok terjadi. Nggak mungkin. Ya, tapi tetap ada hikmah di balik itu. Kita menyikapinya sesuai dengan aturan syariat. Ya. Nah, terakhir kalau masih ada yang mau ditanyakan. Gak ada ya? Udah jelas? Alhamdulillah.
Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah.